salah satu daerah penghasil teh sejak zaman kolonial Belanda dulu. Walaupun kebun ini sudah berusia tua, masih bisa menghasilkan teh yang berkualitas loh. Jenis teh yang diproduksi yaitu teh hitam dan teh hijau. Hasil olahan teh diambil dari pucuk tanaman teh yang bisa dipetik sekali dengan waktu hingga 14 hari. Di pabrik seluas 300 meter persegi inilah teh hitam akan diproduksi menjadi olahan teh yang nikmat. Teh yang sudah datang dari kawasan Jawa Barat akan diproses pada mesin blending. Teh yang sudah menjadi buliran akan bercampur dengan perisa vanili dan ekstrak bunga mawar. Ekstrak mawar banyak mengandung manfaat baik bagi tubuh. Geraniol dan limonene berfungsi sebagai antiseptik yang bagus untuk menambah daya tahan tubuh. Setelah 30 menit, selanjutnya teh kita alirkan ke pipa yang nantinya akan tersalur di mesin pembungkus teh. Fungsi pipa dengan pisau spiral ini agar teh bubuk bisa dengan sempurna bercampur dengan bahan tadi. Oke deh, ini adalah proses membungkus teh celup. Mesin ini akan membungkus teh bubuk dalam kantong kecil atau yang biasa dikenal dengan tea bag. Jenis kertas kraft ini dilapisi plastik polietilen yang berguna sebagai perekat agar tidak meleleh ketika dicelupkan pada suhu titik didih air. Sedangkan benang katun digunakan sebagai tali kantong teh. Walaupun sangat halus, benang katun sangat kuat dan cocok sebagai tali pengikat teh celup. Kecepatan mesin tea bag ini bisa mencapai 120 km per jam loh. Dalam sehari, setiap mesin bisa menghasilkan 3.500 kotak teh celup. Wow, banyak banget ya. Usaha. Johan Alexander Supit, seorang warga asal Tondano, Sulawesi Utara, mendirikan PT Sariwangi pada tahun 1964. Ia menggunakan pengalaman bekerja sebelumnya di perusahaan teh lain seperti Pick, Friend, dan CO Ltd dan Joseph Tetley dan Company untuk mendirikan perusahaan eksportir teh sendiri. Dari perusahaan inilah Johan memperoleh teknologi untuk mengemas teh dalam kantong yang dianggap tidak lazim di Indonesia. Pada saat itu, pada tahun 1972, kemasan baru ini segera menjadi sukses dan selama hampir 2 dasawarsa, Sariwangi mendominasi pasar teh Indonesia. Sariwangi merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak tahun 1962 dengan nama PT Sariwangi Agricultural Estates Agency dan berkantor di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bergerak di bidang trading komoditas teh, perusahaan ini selanjutnya bertransformasi menjadi produsen yang meliputi proses blending serta pengemasan. Di tahun 1972, Sariwangi mulai memproduksi teh merek Sariwangi dan diproduksikan secara luas. Sariwangi memproduksi tehnya sendiri dari proses racikan resep, pencampuran teh hingga produksi produk teh yang siap dijual. Tahun 1980, di akhir tahun, Sariwangi mulai tertarik dengan konsep teh kantong atau teh celup. Dengan memberi nama produk sama dengan nama perusahaannya, Sariwangi mulai memperkenalkan produk barunya yaitu teh celup Sariwangi di Indonesia. Produk ini mulai hanya diminati penduduk Indonesia karena harga teh Sariwangi yang terjangkau serta cita rasa teh yang kuat. Pada masa jayanya, Sariwangi adalah perusahaan yang cukup kompetitif karena menghasilkan sejumlah produk inovatif. Salah satu produk yang dihasilkan menjadi pelopor revolusi kebiasaan minum teh masyarakat Indonesia, teh celup Sariwangi. B. Jenis produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Sariwangi adalah teh celup Sariwangi dengan berbagai varian seperti teh Sariwangi Melati, teh Sariwangi Mawar, dan teh Sariwangi teh asli. Dan produk yang dipilih adalah teh Sariwangi teh asli. C. Proses produksi teh Sariwangi teh asli. Adapun proses produksi teh Sariwangi teh asli ini adalah sebagai berikut. 1. Pemetikan. Daun teh yang dipetik adalah 2 daun yang paling berada di pucuk dan 1 buah kuntum. Daun dipetik dengan menggunakan tangan meski ada pula mesin untuk memetik daun teh. Masih digunakan tenaga manusia karena mesin bisa merusak daun teh serta sulit untuk membawa mesin yang besar ke dataran tinggi tempat perkebunan teh. Pemetikan daun teh juga ada caranya loh. Batang daun gak boleh dipilin atau dijepit, tetapi ditarik. 2. Pelayuan. Daun yang sudah dipetik lalu dijemur di tempat sirkulasi udaranya bagus. Proses ini untuk mengurangi kadar air pada daun yang membuat bobot daun berkurang sampai 1/4 bagian. Proses pelayuan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi. Yang ketiga, oksidasi. Baru pada proses ketiga inilah daun teh akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi.
Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi, karena pada proses ini daun teh akan berubah warna dan menjadi semakin layu. Meski disebut dengan proses fermentasi, tidak ada penggunaan mikroorganisme seperti fermentasi pada umumnya. Proses oksidasi, inilah yang membedakan jenis teh satu dengan yang lainnya. Pada teh oolong misalnya, proses oksidasi hanya sampai 40% saja, sedangkan untuk teh hitam, oksidasi dibiarkan sampai 100%. Yang keempat, penghilangan warna hijau. Tergantung dari jenis teh yang akan dibuat, proses oksidasi bisa dihentikan dengan mengeluarkan daun teh dari ruangan khusus dan dilakukan proses pemanasan, sedang tanpa merusak rasa teh. Untuk pembuatan teh skala besar di pabrik-pabrik, proses pemanasan dilakukan dengan melakukan daun teh yang ke dalam sebuah drum yang diputar-putar sambil dipanaskan dengan suhu tertentu. Proses ini dalam bahasa Cina disebut dengan sucking. Yang kelima, pembentukan dan pemeliharaan. Agar rasa teh bisa keluar dengan sempurna, daun teh yang sudah sering yang kering kemudian dimasukkan ke dalam tas yang besar. Dengan menggunakan tangan atau mesin, tas yang berisi daun teh ini lalu ditekan-tekan agar nantinya saripati di dalam daun teh bisa keluar dengan baik saat diseduh dengan air panas. Tahap yang terakhir adalah proses pemeliharaan yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis teh. Ada yang fermentasi tahap kedua, ada yang dipanggang untuk mendapatkan potensi maksimalnya, dan ada yang diberi dengan perisa untuk teh rasa-rasa itu. Sampai sini masih panjang lagi urusan teh, mulai dari pengemasan daun teh atau membuat minuman teh di dalam kemasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, identifikasi biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu dibagi 3. Yang pertama, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku adalah komponen penting dalam suatu pembuatan produksi karena proses produksi dilakukan untuk mengelola bahan baku menjadi barang yang siap untuk dipasarkan. Sedangkan bahan penolong merupakan bahan-bahan yang sifatnya membantu atau mendukung proses produksi. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja termasuk dalam biaya konversi yang selain biaya overhead pabrik untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi karena dengan adanya tenaga kerja maka produksi yang dihasilkan perusahaan dapat terrealisasi. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik biaya yang perlu diperhatikan dalam proses produksi karena kegiatan produksi tidak akan berjalan tanpa adanya unsur lain yang mendukung terbentuknya sebuah produk. Biaya overhead pabrik termasuk dalam biaya konversi selain biaya tenaga kerja. Dalam mengelola teh sedap wangi membagi perhitungan biaya overhead pabrik per kuartil. Berikut bahan baku yang digunakan untuk membuat teh sedap wangi. Yang pertama, 2/2 Maisa and Twins, yaitu bahan baku utama berupa benang yang dimasukkan dalam pembuatan teh. 2. Tape Uli-Chen biru blok 2, bahan baku penolong berupa lakban yang digunakan dalam membungkus pek dalam kardus. 3. Filter paper 120 mm Maisa and Twins, kantong pembungkus teh. 4. Overweb, bahan baku penolong berupa plastik untuk membungkus pek teh. 5. Mixed Tea Blend 2021 atau bahan baku utama teh. Yang keenam, teks sedap wangi asli Trivia Maisa, yaitu bendera merek yang digunakan dalam pembuatan teh. 7. Thinner sedap wangi Maisa TB25 Breton, yaitu karton pack yang digunakan dalam pengepakan teh. 8. Outer sedap wangi Maisa TB25 Breton, yaitu kardus teh yang digunakan untuk memasukkan pack kemasan teh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan biaya produksi yang terdiri dari 3 komponen utamanya, yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini di PowerPoint teman-teman bisa melihat rincian dari biayanya masing-masing, yaitu ada bahan baku primer yang total biayanya adalah Rp21.572.738.859.000. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung senilai Rp338.700.000, dan juga ada nanti jumlah biaya overhead pabrik senilai Rp1.526.086.618.000. Nah, nanti diperoleh total biaya produksinya senilai
miliar 430 juta 525.477 rupiah. Dan di sini juga ada persediaan awalnya senilai 17 miliar 927 juta 118.621 rupiah. Nanti kita jumlahkan, yaitu nilainya nanti adalah 41 miliar 364 juta 644.098 rupiah, dan persediaan akhirnya 6 miliar 518 juta 39.467 rupiah. Nanti diperoleh harga produksinya yaitu 34 miliar 846 juta 604.631 rupiah. Baiklah, selanjutnya laporan laba rugi dari PT Nusantara. Penjualannya yaitu total 62 miliar 507.900 rupiah, dan harga pokok penjualannya yaitu dengan menjumlahkan dari persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi, dan persediaan barang jadi akhir, maka diperoleh harga pokok penjualannya yaitu 35 miliar 486 juta 175.996 rupiah. Nah, laba kotor ini diperoleh dengan mengurangi penjualan dan dengan harga pokok penjualan, maka didapatkan hasilnya adalah 26 miliar 521 juta 331.904 rupiah. Selanjutnya ada beban usaha, yaitu terdiri dari beban listrik dan mesin dan beban lain-lainnya, dan total beban tersebut adalah 260 juta 50.000 rupiah. Nah, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak, yaitu dengan mengurangi laba kotor dengan total beban. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.